Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma dengan NIM 20200 12 10 16. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Penerapan Pembelajaran Online bagi Mahasiswa di Masa Pandemi. Nah, sebelum saya jelaskan beberapa hal mengenai materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa mengapa diadakan pembelajaran online. Disebabkan karena adanya COVID-19. Nah, apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama tersebut diberikan oleh WHO atau World Health Organization sebagai nama resmi penyakit tersebut. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan, menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Jadi, kita sudah ketahui bahwasanya diadakannya pembelajaran online disebabkan karena adanya COVID-19 yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, cara penularan COVID-19 yang paling sering terjadi, di antaranya kontak dengan benda yang sering tersentuh, tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian, tidak menerapkan etika batuk dan bersin, terjadi interaksi dengan banyak orang, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi, dan kurangnya pemahaman tentang COVID-19. Dan setelah kita ketahui bahwa yang menyebabkan pembelajaran online itu adalah COVID-19, maka dari itu saya akan menjelaskan dampaknya, yaitu ada dua, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi. Nah, akibat adanya pandemi ini membuat semua pembelajaran dilakukan secara online atau di rumah saja. Otomatis, belajar selama pandemi mengurangi penggunaan media pembelajaran tradisional dan memaksimalkan penggunaan peralatan yang lebih berteknologi maju. Misalkan dalam proses pembelajaran, baik dosen maupun mahasiswa, mereka menggunakan smartphone atau laptop dengan koneksi internet. Oleh karena itu, di perguruan tinggi, penggunaan teknologi semakin meningkat. Dan yang kedua, membuat mahasiswa lebih mandiri dalam proses belajar. Dan ternyata di luar dugaan bahwa penerapan pembelajaran secara online ini justru berdampak positif bagi kemandirian belajar mahasiswa. Misalkan, perkuliahan yang diberikan dosen melalui ruang kelas virtual dirasa kurang, sehingga mahasiswa aktif mencari dan menggunakan bahan referensi lain untuk menunjang pemahamannya terhadap materi perkuliahan. Oleh karena itu, pembelajaran online mendorong mahasiswa untuk lebih aktif belajar. Kemudian dampak negatifnya, yaitu mengurangi konsentrasi belajar. Mengapa? Karena mahasiswa yang sedang kuliah daring banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi belajar disebabkan faktor dari lingkungan belajarnya yang bersana nyaman, seperti di kamar kos atau rumah, yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat mahasiswa itu lebih memilih untuk bersantai atau tidur. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu jaringan internet yang kurang stabil. Nah, ternyata permasalahan utama dari kuliah online ini sangat bergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan itu lambat dan susahnya sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Jadi itulah tadi dampak positif dan negatif COVID-19 terhadap pembelajaran di ranah perkuliahan. Selanjutnya, kendala mahasiswa selama pembelajaran online. Yang pertama, koneksi yang buruk. Jadi saat menggunakan aplikasi Zoom, terkadang mengakibatkan mahasiswa sulit mendengar apa yang dikatakan oleh dosen, sehingga ilmu yang disampaikan tidak masuk secara optimal. Yang kedua, semangat belajar menurun. Mengapa? Karena terkadang kuliah daring ini menimbulkan rasa jenuh.
Berbeda halnya ketika tatap muka, karena dapat berdiskusi bersama dengan mahasiswa yang lain sehingga suasana belajar mengajar dapat lebih hidup dan membuat mahasiswa bersemangat jika terjadi perdebatan dalam suatu pembahasan. Dan yang terakhir, banyak mahasiswa yang mengeluh dikarenakan tugas online yang menumpuk sehingga mahasiswa merasa keberatan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi ketika dampak negatif pembelajaran online itu ada, maka pastinya memiliki solusi. Di antaranya, menjamin kemudahan akses internet dan tidak memaksakan menggunakan aplikasi tertentu. Nah, agar proses pembelajaran online itu berjalan dengan baik, maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta pihak dalam menangani permasalahan yang dihadapi para pelajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar seperti pemberian bantuan kuota internet, sehingga mereka tidak khawatir lagi terkait dengan jaringan atau kuota internet. Selanjutnya, mencari tempat yang bagus jaringannya dan aktif bertanya jika materi tersebut tidak dipahami. Nah, salah satu penunjang agar pembelajaran online bisa berjalan dengan baik, maka mahasiswa harus mencari tempat yang lancar jaringannya atau meminta hotspot kepada saudara, teman, ataupun orang lain. Terkait masalah materi yang tidak dipahami, mahasiswa tersebut berinisiatif dengan memberanikan diri untuk bertanya kembali kepada dosen tentang apa materi yang dianggap susah dipahami. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai dampak penerapan pembelajaran online bagi mahasiswa di masa pandemi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.